Sebelum kita melakukan proses pendesainan struktur baja, kita harus tahu dulu elemen-elemen struktur baja itu profilnya menggunakan profil apa. Karena baja itu profilnya berbeda dengan struktur beton. Dia punya bentuk-bentuk tersendiri untuk struktur baja. Kalau beton dia bentuknya bebas, tergantung selera dari perencana. Kalau baja, kita tergantung dari produsen bajanya memiliki profil apa yang disediakan. Nah, di video Blackboard kali ini kita akan membicarakan tentang profil baja yang umumnya digunakan pada struktur baja. Oke, kita mulai dari profil yang paling sering digunakan, yaitu profil siku. Bagaimana profil siku itu? Bentuknya seperti huruf L. Profil siku ini paling sering digunakan untuk rangka batang, khususnya seperti di menara sutet itu atau di rangka atap sering menggunakan profil siku. Profil yang lain adalah yang dikatakan sebagai profil kanal. Bentuknya menyerupai seperti huruf C. Ya. Dan profil yang lain yang banyak digunakan untuk balok-balok baja, yaitu profilnya seperti huruf I. Ya, profil seperti ini di Indonesia dikenal dengan sebutan profil WF. Ini banyak digunakan untuk struktur baja, khususnya balok atau gelagar-gelagar di jembatan banyak menggunakan profil WF. Dan untuk arsitektur yang senang menggunakan profil-profil pipa, ada juga pilihannya pipa kotak seperti begini atau pipa bulat. Ya, ini profil-profil yang umum dijumpai pada struktur baja. Nah, kita menjelaskan sedikit nanti masing-masing profil yang menjadi tujuan kita adalah menjelaskan bagaimana nomenklatur masing-masing profil ini. Karena setiap produsen baja akan memproduksi berbagai jenis siku, C, I, pipa, dan seterusnya. Sehingga setiap profil baja itu dikasih nomenklatur penamaan untuk mempermudah proses pemilihan penampangnya. Jadi kita mulai dengan profil siku seperti ini. Profil siku itu biasanya itu penamaannya menggunakan huruf L, ya. L. Nah, angka selanjutnya yang digunakan itu adalah dimensi dari profil siku ini. Berapa lebar dia kakinya ini dan berapa tinggi kakinya ini. Misalkan contohnya saya pilihkan profil 70 76. Ya, biasanya ini pakai titik atau pakai kali, bisa juga kadang-kadang penamaannya. Jadi angka pertama ini adalah menyatakan nilai ini. Ini 70 dan ini juga 70. Ini angka yang kedua. Dan angka yang ketiga ini itu adalah tebalnya. Tebal pelat yang digunakan untuk profil baja siku ini. Dan biasanya tebal ini dan tebal ini sama, makanya hanya satu angka. Ya. Namun tidak semua profil siku itu kaki yang vertikal dengan yang horizontal sama panjang. Ada juga yang tidak sama panjang. Itu profil siku yang bentuknya satu kaki lebih panjang dibanding yang lainnya. Seperti begini. Penamaannya masih sama. Misalkan ini saya pilihkan profil siku yang 150, 90, dan tebalnya 10. Sehingga penamaannya adalah 150, 90, 10. Ya, itu profil siku. Nah, profil siku ini kadang-kadang juga digunakan sendiri, namanya siku tunggal. Ya, baik yang sama kaki ataupun tidak sama kaki seperti ini. Tapi kadang-kadang juga dia digunakan sebagai profil siku ganda. Jadi dipasang seperti demikian. Jadi itu dia siku ganda, dan di antara kedua plat baja tersebut, profil siku ini biasanya dipasang plat baja untuk menghubungkannya. Ini namanya plat buhul, yang kemudian kedua siku tersebut bisa disambung menggunakan baut, bisa juga menggunakan sambungan las. Ya, itu yang profil siku. Penamaannya bagaimana biasanya?
biasanya penamaannya ini dia ada 2L, ya. 2L di depannya, itu menandakan dia 2 siku. Kalau misalkan kita pakai yang sama kaki, misalkan menggunakan yang ini, berarti 2L 70, 76. Ada 2 siku. Ya, untuk yang ini juga sama. Oke, kita lanjut ke profil C. Profil C itu ada 2 jenis yang biasanya kita temukan di pasaran. Ini profilnya, kalau yang bentuknya seperti kanal ini, ya, ini namanya profil, ini saya mungkin namakan dulu ini di sini siku. Ini profil kanal. Ya, profil kanal ini ada 2 jenis. Dia bentuknya percis seperti huruf. Sebenarnya bukan, kalau kita lihat dari sini seperti huruf C, tapi di pasaran itu dibilangnya UNP. Kalau ini dibalik atau ngelihat dari sebelah sini, dia seperti huruf U. Jadi ini namanya ini UNP. Nah, ada yang namanya CNP, itu dia mirip seperti begini kecuali ada tambahan, ada kupingnya seperti begini. Ya. Nah, itu yang lebih mirip kepada huruf C, makanya dikatakan CNP. Nah, ini penamaannya kalau yang UNP itu UNP berapa gitu ya. Misalkan saya pilihkan di sini UNP 155. Itu maksudnya tingginya ini 100, terus lebarnya ini 50 dan tebalnya ini 5. Jadi UNP 155 atau kadang-kadang juga dibilang U155. Kalau yang CNP ada tambahan ini, ya. Kalau ini tadi saya pilihkan profil yang sesuai di tabel baja. Ini kalau ini 150, ini 20, dan tebalnya ini 2. Ngomong-ngomong itu semua satuannya dalam milimeter ya. Jadi penamaannya ini CNP 150, 20, dan 2. Itu penamaan untuk CNP dan UNP. Dalam konstruksi baja, kadang-kadang memang UNP dan CNP ini bisa dipasang sebagai profil ganda juga. Sama seperti profil siku, dia bisa dipasang saling membelakangi. Ya, seperti begini. Atau dia saling, mungkin saya gambarkan di sini saja, saling berhadapan. Ini namanya profil ganda, dan ada beberapa kemungkinan pemasangan plat. Bisa dipasang plat penghubungnya, plat kopelnya di sini. Atau kadang-kadang juga untuk yang ini bisa dipasangkan di antaranya. Gitu. Itu ya. Nah, penamaannya bagaimana? Ya, kalau dia 2 UNP, ya sama seperti siku, dia dinamakan ini 2 UNP atau UNP ganda, seperti begitu. Oke, kita masuk sekarang ke profil yang ketiga, yang paling sering digunakan untuk balok baja. Balok baja ini dia profil WF. Nah, penamaannya ini ada 4 angka. Angka yang pertama menyatakan berapa dalamnya. Misalkan ini saya pilihkan di sini WF 300. Angka yang kedua 150 itu menyatakan lebarnya WF tersebut. Dan angka yang ketiga menyatakan tebal. Ini ngomong-ngomong yang ini adalah tebal plat badan ya, web. Itu 6,5. Ini tebal web, dan angka yang terakhir itu adalah tebal flange-nya, tebal sayapnya, itu 9. Jadi setiap produsen baja akan paham kalau kita bilang WF 300 150 6,59, dia tahu memilihkan mana yang kita inginkan. Nah, profil ini sebenarnya lumayan banyak variasi yang bisa kita dapatkan di pasaran. Misalkan dia ada juga variasi yang lain yang sebenarnya
mirip seperti I, cuman sayap dan badannya sama dimensinya. Ini namanya H-beam. Walaupun sebenarnya agak jarang digunakan untuk beam, untuk balok, dia sering digunakan untuk kolom. Karena bentuknya square, sehingga lebih enak digunakan untuk kolom. Nah, ini misalkan penamaannya masih sama. Dia, misalkan saya pilihkan di sini adalah H-beam atau profil H 300, 300, 10, 15. Jadi itu adalah dimensi ini 300, ini juga 300, dan tebal webnya ya ini yang 10, ini yang 15 ya. Nah, variasi yang lain dari profil I ini yang bisa kita temukan di pasaran ada yang namanya profil king cross. King cross itu adalah dua baja WF yang dipasang seperti tanda plus, tanda positif. Jadi kemudian dipotong dua, salah satu WF-nya, kemudian dipasang di kiri dan kanannya. Dan kemudian ini tentunya sambungannya bisa dihubungkan dengan las. Ini namanya king cross. Nah, kalau hanya satu sisi yang dipasang, itu namanya queen cross. Ya, bentar saya pasangkan. Ini king cross. Lambangnya pakai K, ini queen cross. Nah, jadi kalau misalkan kita menggunakan WF 300-150 ini sebagai king cross, penamaannya masih sama mengikuti ini, tapi kita gantikan sebagai K. Itu artinya sudah sama kalau hanya kita tuliskan begini profilnya, tapi karena ada huruf K di depan ini itu sudah mengartikan bahwa dia ada dua yang dipasang, queen cross. Kalau ini juga penamaannya masih sama, cuman pakai simbol Q, artinya hanya ada satu sisi yang dipasang. Nah, tadi saya di sini di queen cross saya pasang setengahnya saja ya. Nah, setengah sendiri itu bisa juga disebutkan atau digunakan, itu namanya profil T. Profil T itu adalah setengah WF, sehingga kalau dia jadi T, tingginya ini berkurang. Jadi dia T 150, 150, 6,59. Itu. Nah, variasi dari WF ini nanti akan kita bahas lebih detail pada saat kita membicarakan tentang balok. Ada yang namanya profil castellated beam. Jadi kalau ini tampilan penampangnya, kalau kita lihat balok itu dari samping, ya, dari samping seperti begini. Ini plat sayapnya, ini plat badannya. Plat sayap bawah dan sayap atas. Ini plat badannya. Di plat badannya itu dia ada lubang. Ini bentuknya honeycomb, bentuk sarang lebah, ya. Bagaimana proses pembuatannya nanti akan saya jelaskan pada saat kita ngomong tentang balok ya. Jadi ini areal yang saya arsir ini adalah plat badan yang utuh. Sementara yang tidak saya arsir itu adalah bolongannya. Nah, castellated beam ini datang juga dengan bentuk yang honeycomb atau juga yang cellular form. Cellular form itu dia bentuknya lingkaran. Oke, itu beberapa variasi untuk profil yang awalnya itu sebenarnya profil I. Ya, ini castellated beam. Sedikit saya informasikan castellated beam ini kalau dia WF 300-150 dijadikan castellated beam itu tingginya bertambah. Nanti akan kita bahas tentang itu di video tentang balok ya. Saya mau sekarang lompat ke profil pipa. Profil pipa itu banyak digunakan untuk rangka atap di mana dia expose sehingga terutama pipa bulat ini sehingga arsitekturnya lebih kelihatan pipa yang bulat. Nah, pipa bulat ini biasanya penamaannya adalah berdasarkan
diameter pipanya berapa, dan tentunya berapa tebalnya. Itu coba misalkan ini pipa 84 ya. Jadi pipa bulat 84 atau kadang-kadang juga disebutkan pipa saja, pipa 80 diameter 4. Dan yang pipa ini ada yang dia dimensinya sama tinggi. Ini 50, misalkan dia 2,3. Berarti ada juga yang pipanya itu bujur sangkar seperti begini, ada juga yang pipanya dia persegi. Persegi itu berarti dia tingginya agak beda dari lebarnya. Misalkan 150 2,3. Ini profil-profil baja yang akan kita gunakan nanti pada saat kita mendesain atau menghitung kekuatan batang-batang tarik, tekan, dan balok. Mulai dari profil siku, profil kanal, profil I, pipa kotak, dan pipa bulat. Mudah-mudahan bisa dipahami nanti ketika saya menyebutkan suatu angka tertentu, misalkan ini, WF 300, 150, 6,5 dan 9, kalian bisa paham itu apa artinya. Angka-angka itu memiliki makna di profilnya. Selain profilnya, mutu bahan bajanya juga perlu kita ketahui. Berapa sih profil baja yang tadi saya diskusikan, mutu bajanya, itu yang perlu kita ketahui. Nah, untuk mengetahui mutu baja, kita akan melakukan pengujian tarik namanya, seperti yang terlihat pada skema ini. Nah, plat baja tersebut akan dibuat seperti gambar yang sebelah kanan, itu berbentuk seperti tulangan, bagian atasnya lebih besar dibandingkan dengan bagian tengah. Lalu kemudian benda-benda uji ini, yang panjangnya kurang lebih 20 cm, itu dijepit di mesin UTM, Universal Testing Machine, di bagian atas dan di bagian bawahnya. Sembari ditarik, perpanjangan yang dialami benda uji ini akan diukur menggunakan extensometer. Gambar yang di sebelah kiri adalah kira-kira detail setting pengujiannya. Nah, kemudian benda uji ini akan ditarik dari mulai posisi 0 sampai akhirnya dia putus. Dan kemudian akan dicatat berapa perpanjangan yang dialami benda uji ini dan berapa gaya yang diberikan. Kalau kita hitung berapa gaya yang diberikan dibagikan dengan luas plat baja yang digunakan sebagai benda uji, kita akan mendapatkan tegangan. Dan kalau kita bagikan perpanjangan plat baja tersebut dibagikan dengan panjang mula-mula, akan kita dapatkan regangan. Dan kalau diplot keduanya akan tampil seperti begini tampilan secara tipikal hasil sifat mekanis bahan baja berupa hubungan antara tegangan dan regangan. Secara umum akan terlihat di vertikal itu adalah tegangan atau bisa juga disimbolkan sebagai F, dan yang di horizontal itu adalah regangan. Yang ini tadi delta L dibagi L, ini adalah gaya dibagi luasan plat bajanya. Nah, secara umum bentuknya hasilnya itu akan terlihat seperti begini. Ya, ini mengalami putus spesimen yang sudah diuji tadi, dan ini maksimum ini adalah kekuatan tarik bajanya. Dari sinilah kita mengetahui mutu baja tersebut FU, mutu bajanya berapa gitu. Dan bagian yang ini dia mengalami kelelehan di sini. Leleh, dan tegangan yang setara dengan kelelehan itu adalah FY. Dan mutu baja ditentukan oleh FY, FU, dan juga berapa sih regangan yang terjadi di baja tersebut. Dan kemiringan kurva ini ketika fase elastis, itu adalah modulus elastis baja yang diuji. Nah, menggunakan informasi ini, ada 5 mutu baja yang ada di Indonesia, mulai dari BJ 34,
37, 41 dan seterusnya. Ini 5 mutu baja yang ada di Indonesia sesuai dengan SNI yang saat ini berlaku di Indonesia, dan yang paling sering digunakan adalah BJ 37 dan BJ 41. Jadi kedepannya kalau saya sebutkan BJ 37 itu artinya FY-nya 240 minimal dan FU-nya 370 MPa minimal, dan regangannya sesuai dengan informasi di tabel. Itu saja mengenai profil dan mutu baja. Mudah-mudahan bisa dipahami sebelum kita masuk kepada proses pendesainan elemen-elemen struktur baja. Terima kasih buat perhatiannya.